واسقنا يا رب أغثنا يا الله بحياها الطال يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واختم العمر بحسنى يا الله وحسين العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, kerabatku, dan kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kesempatan malam ini kita bisa hadir kembali mengikuti kajian Remaniko yang ke-169 kalau tidak salah, karena nggak ada gambarnya jadi lupa gitu. Bu Rumi sih nggak bikin gambarnya, posternya. Nah, nanti tim sosmed tuh ya, tukang bikin gambar poster ya, tim sosmed tolong bikinin poster tiap-tiap kajian Remaniko itu. Kadang saya nggak sempet. Sebelum kita mulai, kita baca doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Shadaqallahul azim. Tema kita malam ini adalah tema request ya. Request dari Bu Ketua kita, Bu Rumi, minta dibahas tentang kisah Nabi Ismail. Kenapa beliau minta request? Karena saya pusing temanya apa ini, udah banyak banget tema kan. Jadi temanya apa kira-kira Bu? Kisah Nabi Ismail aja katanya. Nah, ini tentu saja nyambung dengan tema-tema kita yang sebelumnya kan, Nabi Ibrahim, Saroh kan, Hajar gitu. Nah, terus Ismail. Karena memang yang tentang kisah Nabi Ismail ini tidak begitu banyak diekspos ya, kecuali tentang penyembelihannya saja gitu ya. Nah, yang lainnya setelah itu jarang diekspos. Baik. Ini didengarkan tidak ya? Tuh anak-anak di luar tuh berisik tuh. Mainnya suruh di kuburan.
Jadi waktu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya istri yang bernama Saroh. Udah tua, Saroh ini mandul, tidak bisa punya anak. Tetapi kendati pun seperti itu, Nabi Ibrahim tetap berdoa terus. Di dalam surat As-Saffat ayat 99 itu Nabi Ibrahim berdoa, Robbi habli minas solihin. Itu doanya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Terus berdoa tiap hari, tiap saat. Kalau kita tiap waktu sholat gitu ya. Sampai kemudian Allah berkenan memberikan putranya dari istri keduanya yang bernama Hajar. Istri kedua beliau ini tadinya pemberian dari seorang raja yang zolim ya. Waktu Nabi Ibrahim dan Siti Saroh di Mesir, itu Nabi Ibrahim dan Siti Saroh itu di Mesir itu ketahuan istrinya cantik banget, maka diminta oleh raja untuk datang ke istananya. Nah, maka datanglah, kalau nggak datang dihukum gitu. Namanya juga raja zolim. Datang ya ke istananya, kemudian dikerem, disekap ya, disekap di sebuah ruangan gitu kan, dan mau dipaksa. Tetapi Allah berikan pertolongan kepada Siti Saroh. Setiap raja itu mau masuk ke kamarnya, mau melakukan hal-hal yang nista, Allah cegah itu. Dia mau mendekat sedikit aja langsung kejungkel raja itu, langsung merasa kesakitan badannya. Sampai akhirnya berkali-kali dicoba sama seperti itu. Akhir kata, ya sudah, ini mungkin saya tidak bisa seperti ini. Akhirnya disuruh pulang itu Hajar itu, Saroh itu disuruh pulang oleh rajanya, sekaligus karena kebaikan akhlak Saroh gitu ya, dan kesaktiannya gitu menurut dia itu, maka diberikanlah satu budak ya yang bernama Hajar. Maka pulanglah Nabi Ibrahim berangkat dari Mesir ke Palestina membawa istrinya dan budak barunya yang bernama Hajar. Seneng Saroh mendapatkan teman Hajar. Sampai kemudian akhirnya karena Saroh melihat terus Nabi Ibrahim ini pengen punya anak gitu, dari doa-doanya kan kelihatan gitu, maka akhirnya kata Siti Saroh, ya sudah nikahi saja Hajar. Akhirnya dinikahi, dan kemudian Allah berikan keturunan yang soleh dari Siti Hajar. Ini ada di dalam surat As-Saffat ya, dalam surat As-Saffat. Sebentar. Ya, surat As-Saffat, dari ceritanya dari mulai ayat 100. Jadi Robbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikanlah anak yang soleh. Itu ayat 100. Kemudian Allah berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim bigulamin halim, dengan anak laki-laki yang sangat penurut dan penyabar. Itu Ismail maksudnya. Tidak diceritakan dalam Quran ini bagaimana prosesnya, gitu kan, menikah dengan Hajar, nggak diceritakan. Singkat saja. Kemudian falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Nah, setelah dinantikan, didoakan agar dapat anak, setelah dapat anak dan sudah anaknya itu Ismail itu sampai usia remaja, ini kayak gini nih, kayak segini nih, belasan tahun, 14-an tahun, itu Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya. Ini sudah disampaikan kemarin ya. Cerita bagaimana Hajar dan Ismail ditunda, ditinggalkan di padang pasir sudah kemarin. Sudah paham? Masih paham? Masih ingat? Nah, setelah itu kan Hajar dan Ismail itu akhirnya ada teman. Ada kafilah dagang dari Jurhum, ya rombongan kafilah gitu, rombongan nomaden, akhirnya minta izin di situ karena di situ ada air Zam-Zam, minta izin tinggal. Kata Hajar boleh gitu kan. Akhirnya kan ramai itu orang banyak, dan Ismail pun tumbuh besar di situ ya, bergaul dengan sesama orang yang ada di situ, orang-orang baru gitu.
Dulunya itu Mekah. Dulunya Mekah nggak ada orang, hanya ada dua, Hajar dan Ismail. Tapi lama kelamaan jadi banyak. Dan bahasa Arabnya Nabi Ismail itu belajar ke mereka, ke orang-orang Jurhum yang ada di situ. Nah, sampai kemudian Ibrahim berkunjung. Ya, setelah ketika Ismail sudah usia belasan tahun, Nabi Ibrahim datang lagi dari Palestina, datang ke Mekah lagi, nengok istri dan anaknya, entah udah berapa tahun ditinggalkan, karena perintah Allah seperti itu. Nah, ketika nengok itu, ketika bertemu dengan Ismail, berkatalah Nabi Ibrahim, wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Bahasa kitanya gitu, bahasa kitanya. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini dalam surat As-Saffat ayat 101 ya. Ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah berusia remaja, qala ya bunayya, maka Ibrahim berkata, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka, sungguhnya aku bermimpi aku menyembelih kamu. Maksudnya perintah dari Allah itu lewat mimpi gitu. Jadi kan wahyu Allah itu ada lewat malaikat Jibril, ya kan? Ada lewat mimpi, wahyu itu yang diterima oleh Nabi Muhammad juga seperti itu. Ada yang lewat isyarat gitu. Ada banyak caranya. Tetapi bagi seorang nabi, yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Nah, kalau kita mimpi itu jangan diyakini gitu ya. Kadang-kadang kita mimpi macam-macam, oh nanti bakal gini. Nah, kalau para nabi dan para rasul mimpinya benar gitu ya. Ru'ya as-shadiqah namanya, mimpi yang benar. Kemudian apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'maru, wahai bapakku, if'al ma tu'maru, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau insyaallah akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Artinya sabar, mau disembelih juga enggak apa-apa, silakan. Kalau ini perintah Allah gitu, mau gitu juga silakan. Nah, ini makanya disebut gulamun halim ya, anak laki-laki yang penurut dan penyabar itu Ismail. Nah, kemudian setelah Ibrahim rada tenang ketika anaknya sudah siap juga untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa pengorbanan ya. Maka kemudian falamma aslama, maka dibawalah Ismail itu ke sebuah tempat, ke di Bukit Mina, tempat pengorbanan kan di Mina. Nah, kemudian falamma aslama watallahu lil jabin, ketika mereka sudah berserah diri kepada Allah dan Ismail sudah disenderin dengan pelipisnya gitu, seperti kita mau nyenderin kambing atau kebo gitu, udah siap dipotong gitu ya. Nah, kemudian wanadainahu ayya Ibrahim, kemudian kami, kata Allah, kami berseru ya, memanggil ya Ibrahim ya, kami memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad shaddaqta ru'ya, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika nazzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang baik. Inna hadzalahu wal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang sangat besar, yang sangat berat. Ini dalam Quran juga disebutkan seperti itu. Menyembelih anak itu ujian banget gitu. Ujian besar. Kalau kita kan jangankan disuruh nyembelih anak ya, disuruh infak 100.000 aja susah banget. Betul apa benar? Ini biaya bikin keramik berapa kemarin? Sampai saat ini belum ada tuh. Oh, lagi sibuk korban ya, beli sapi, kambing. Insyaallah ya. Kemudian wafadainahu bidzibhin azim, maka kami ganti Ismail itu bidzibhin azim, dengan sembelihan yang besar, kambing kibas. Nah, Ibrahim melihat tuh sesaat lagi mau nyembelih Ismail, Ibrahim melihat ada Jibril bawa kambing. Nah, kemudian digantilah posisi Ismail itu oleh kambing, maka Ibrahim kemudian menyembelih kambing. Kemudian watarokna alaihi fil akhirin, dan kami biarkan kejadian penyembelihan kambing itu lil akhirin, menjadi pelajaran bagi orang-orang setelah Nabi Ibrahim. Makanya sekarang itu syariat
korban itu diadopsi oleh Islam atau dikukuhkan oleh Islam menjadi syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi begini, kalau kita melakukan korban itu kita bukan mengikuti syariat Nabi Ibrahim, bukan, tapi mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Tapi itu kan sejarahnya dari Nabi Ibrahim. Iya, sejarahnya dari Nabi Ibrahim, tapi kemudian dikukuhkan oleh Nabi Muhammad, oleh syariat Islam menjadi syariat Islam. Jadi jangan salah tuh. Kan kita nggak boleh melaksanakan ibadah mengikuti syariat yang bukan syariat Nabi kita kan? Betul apa benar? Dalam hadis Nabi dikatakan, lau anna Musa fikum al-an, summa taraktumuni summa taba'tumuhu wa taraktumuni ladolaltum, kata Nabi. Kata Rasulullah gini, kalau ada Nabi Musa saat ini berkata kepada para sahabat, kalau Nabi Musa ada saat ini, jangan betapa mulu, lagi ngaji ini. Kalau ada Musa saat ini, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa dan meninggalkan aku, kata Nabi Muhammad, ladolaltum, maka kalian sungguh telah tersesat. Mengikuti Nabi saja tersesat. Mengikuti Nabi Musa kan termasuk Nabi yang ulul azmi kan, hebat gitu. Mengikuti Nabi Musa aja tersesat, kata Nabi, apalagi mengikuti yang bukan Nabi, apalagi mengikuti yang bukan orang Islam lagi. Mengikuti Belanda, hukumnya hukum Belanda yang dipakai sekarang, diikuti sama kita. Apa tidak lebih sesat itu? Betul tidak? Mengikuti Nabi Musa aja tersesat, apalagi mengikuti yang bukan Nabi. Lalu biar tidak sesat, kita ngikutin siapa? Ngikutin Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi ini tadi bahwa kisah penyembelihan Ismail atas Ibrahim ini menjadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya, dan kemudian oleh Islam dikukuhkan menjadi syariat Islam. Maka bagi kita kaum muslimin, hukum daripada ibadah kurban ini adalah sunnah muakkadah. Kalau bagi Nabi SAW hukum kurban ini wajib bagi Nabi. Nabi tiap tahun tuh korban, dia wajib korban. Tapi umatnya adalah sunnah muakkadah. Saya belum akikah, nggak bisa korban. Kata siapa? Korban akikah. Akikah mah waktunya kan lain lagi. Sementara yang sempit ini waktu korban, maka korban saja. Bagaimana kalau ingin korban tapi ada uangnya, tapi dia punya utang gitu? Artinya berkorban dengan uang utang, bagaimana? Boleh nggak? Pengen banget berkorban gitu kan, kasihan juga sama panitia, ini belum banyak kambingnya gitu kan, jadi pengen korban, kasihan sama panitia gitu, tapi nggak punya duit, ngutang dia, boleh nggak? Jawabannya boleh, asal ada yang mau ngutangin. Tapi insya Allah kalau ngutang ke Bu Sri pasti diutangin. Bu Sri, saya mau korban, minjem uang 3,6 juta buat patungan sapi. Kata Bu Sri, alhamdulillah ada yang minjem ke saya, langsung dikasih itu. Alhamdulillah. Ada yang nanya ke saya dari orang Sumedang, bagaimana kalau dia korban sementara punya utang? Mestinya kan bayar utang dulu. Nah, dijawab tuh oleh mereka, ya utang kan wajib dibayar, lebih wajib. Kalau korban kan sunnah, jadi bagusnya ya bayar utang, nggak usah korban. Nah, kalau saya jawab tergantung apanya katanya. Tergantung hutangnya itu jatuh temponya kapan, gitu kan? Kalau jatuh temponya sudah deket itu wajib bayarkan utang. Tapi kalau jatuh temponya masih setengah tahun lagi, ya katakanlah bulan Ramadan jatuh tempo utangnya harus bayarnya itu. Nah, sementara sekarang ada dana buat korban, ya korban aja dulu. Betul ya, gitu ya. Nah, terus salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, jadi kemarin sudah disebutkan ada 2 nama yang paling banyak disebutkan di dunia ini sampai miliaran kali sehari semalam, nama Nabi Muhammad SAW dan nama Nabiullah Ibrahim alaihis salam, sampai miliaran kali.
Disebutkan di dalam tasawuf awal, tasawuf akhir itu. Nah, itu adalah kemuliaan, keselamatan, kan didoakan keselamatan. Maka salamun ala Ibrahim, keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Kadzalika nazil muhsinin, demikianlah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang baik, orang-orang muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin, itulah mereka dia hamba-hamba kami yang mukmin. Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyam minas solihin. Setelah Nabi Ismail disembelih kemudian diganti dengan kambing, kemudian Allah juga mengaruniakan putra yang kedua bagi Nabi Ibrahim dari istri pertamanya Siti Saroh yang bernama Ishak. Nah, di sini disebutkan wa basyarnahu bi Ishaq, dan kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahir Ishak. Nabiyan, yang akan menjadi nabi, minas solihin, dan termasuk dari kalangan hamba-hamba yang soleh. Nah, itu kisahnya. Sampai di sini jelas. Setelah peristiwa penyembelihan itu, Nabi Ibrahim pergi lagi ke Sam. Ditinggal lagi tuh Nabi Ismail itu. Ditinggal lagi, ya. Sampai kemudian Nabi Ismail itu usia 18 tahun. Usia 18 tahun menikah, ya. Menikah dengan orang-orang situ, tetangga gitu. Saya namanya lupa gitu kan. Pokoknya menikah dengan perempuan. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian Nabi Ibrahim datang lagi nengok ke rumahnya, tapi kebetulan Nabi Ismail tidak ada. Ketemu sama istrinya gitu ya. Dan bertanyalah, kemana Ismail? Oh, suami saya sedang pergi, sedang mencari nafkah gitu, sedang bekerja gitu. Ya, entah kerja apa gitu kan, sedang bekerja mencari nafkah. Oh begitu. Terus bagaimana kehidupan kalian berdua gitu. Nah, istrinya bilang, iya, kehidupan kami sangat susah gitu. Sangat susah dalam segala keterbatasan. Susah gitu kan. Tidak senang gitu. Belum mendapatkan kesenangan, kata istrinya gitu. Oh gitu. Maukah kau sampaikan pesanku kepadanya nanti kalau sudah pulang? Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berpesan, nanti kalau suamimu pulang, tolong katakan kepada dia bahwa dia harus segera mengganti palang pintunya. Palang pintunya harus segera ganti gitu. Baiklah, nanti akan saya sampaikan. Maka Ibrahim pergi lagi, ya. Pergi lagi ke Sam lagi untuk menunaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail datang ke rumahnya, kemudian dia udah merasa bahwa ada yang datang, ada tamu, ada yang pernah datang. Maka bertanyalah kepada istrinya, apakah ada yang datang tadi? Iya benar, seorang laki-laki tua katanya. Perawakannya gini. Oh itu bapakku katanya gitu kan. Itu Nabi Ibrahim. Terus ada pesan enggak? Ada. Apa pesannya? Bahwasanya engkau harus segera mengganti palang pintu katanya. Oh gitu ya? Iya. Nah, kalau begitu pesan bapakku ini aku akan laksanakan. Jadi pesan bapaknya untuk mengganti palang pintu itu artinya untuk mengganti istrinya. Jadi maka kemudian Ismail menceraikan istri itu, dan kemudian menikah lagi dengan wanita yang lain. Makanya perintah bapaknya seperti itu gitu kan. Untuk mengganti palang pintu itu maksudnya mengganti istri gitu. Kenapa bang? Jadi kan begini, kalau istri itu kan penjaga rumah ya, penjaga rumah dia kan, palang pintunya harus kokoh, harus kuat, harus tegar. Kalau semacam itu mengeluh, namanya mengeluh kehidupannya susah sempit gitu kan, nggak bahagia, ini nggak pantas bagi istri seorang nabi gitu kan. Ya maka kata Nabi Ibrahim, ya masa terus terang Nabi Ibrahim ngomongnya kan, jadi pakai isyarat, gantilah palang pintunya gitu. Nah Ismail paham gitu kan, maka kemudian menikah lagi dengan yang lain. Nah datanglah lagi Nabi Ibrahim, ya nengok lagi, dan tidak lagi ketemu dengan Nabi Ismail, ketemu dengan istrinya. Bertanya lagi bagaimana keadaannya. Alhamdulillah keadaan kami baik-baik saja, kami senang. Terus apa makanan kalian? Daging dan air. Ya air biasa, air jam-jam gitu kan, dan sedikit daging. Nah, kemudian ya sudah, nanti kalau suamimu sudah pulang sampaikan salamku dan pesanku. Pesannya apa? Agar
Ismail mengokohkan palang pintunya, memperkuat palang pintunya gitu kan. Nah, datanglah Ismail bertanya kepada istrinya dan disampaikanlah pesan dari tamu tadi dan dikatakan harus memperkokoh palang pintu. Nah, kemudian kata Ismail, itu bapakku dan memang pesannya adalah agar aku mempertahankan kamu dan membina kamu, istri gitu kan. Maka begitulah kehidupan Nabi Ibrahim. Nabi Ismail. Nabi Ibrahim pergi lagi. Kemudian datang lagi. Nah, datang lagi ketika itu bertemu dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail ada di sekitar Jam-Jam. Di sekitar sumur Jam-Jam sedang meruncingkan anak panah. Jadi konon yang mula-mula memanah tuh Nabi Ismail tuh. Ya, ceritanya itu, sejarahnya tuh, yang mula-mula memanah itu, sejarahnya itu dari Nabi Ismail. Nah, begitu Ismail melihat ada Nabi Ibrahim, maka disambutlah ya, cium tangan kalau orang kita mah ya, disambut sebagai anak menyambut bapaknya. Kemudian bapaknya berkata, "Wahai Ismail, aku mendapatkan perintah Allah." Kata Ismail, "Ya sudah, laksanakan. Kamu mau bantu enggak?" "Siap, saya siap bantu." Kemudian kata Ibrahim, "Aku diperintahkan untuk membangun rumah di sini." Kemudian nunjuk di situ tuh, katanya gitu kan, agak ke tanah yang agak tinggi, yang kemudian menjadi Ka'bah. Rumah itu menjadi Ka'bah. "Siap," kata Ismail. Nah, dibantulah oleh Nabi Ismail mengambil batu-batu gitu, dibawa ke situ, kemudian ditumpuk ya, disusun sampai meninggi ya, sampai tinggi, dan termasuk Ismail pun menyiapkan batu untuk injekan Nabi Ibrahim gitu ya, biar lebih tinggi lagi, termasuk mencarikan Hajar Aswad, batu yang hitam, agar menjadi ciri katanya. Nah, itulah kisah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah Baitullah. Ini diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ya. Dalam surat Al-Baqarah, bentar. Nih ya. Al-Baqarah 127 128. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat atau meninggikan ya, meninggikan pondasi-pondasi Baitullah minal bait, dari Baitullah, wa Ismail, dan dibantu oleh Nabi Ismail, Rabbana taqabbal minna, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana, ya Rabb kami, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal ini dari kami. Amal membuat bangunan Ka'bah ini, terimalah, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana, kemudian dilanjutkan lagi doa yang seterusnya, Rabbana, ya Tuhan kami, waj'alna muslimaini lak, jadikanlah kami ini termasuk orang yang tunduk selalu kepadamu. Kami berdua ya. Wa min dzurriyyatina, demikian juga dengan anak keturunan kami, ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang senantiasa tunduk menjadi Islam kepadamu. Wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara menunaikan ibadah haji, cara-cara pelaksanaan manasik haji gitu ya. Wa tub alaina, dan ampunilah kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima tobat lagi maha penyayang. Nah, ini doa Nabi Ibrahim ya. Ketika beliau membangun Ka'bah, meninggikan Ka'bah, kemudian berdoa, ya Allah terimalah amal ini, kemudian jadikanlah keturunan kami termasuk orang-orang yang muslim ya. Termasuk ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar di padang pasir, pun berdoa kan, semoga dijadikan umat yang soleh, orang-orang cenderung hatinya ke situ, kemudian diberikan rezeki dari buah-buahan dan sebagainya. Doa-doa yang mulia dari kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, hadirin mukarramin rahimakumullah, sampai saat ini ya, Mekah Al-Mukarramah, terutama bangunan Ka'bahnya ini, itu menjadi magnet yang luar biasa. Magnet itu sesuatu yang menarik orang kan ya. Magnet itu kan menarik ya. Nah, ini juga menarik sekali.
Jadi sangat menarik perhatian orang untuk datang ke situ. Untuk datang mengunjungi Ka'bah, menziarahi Ka'bah Baitullah lewat haji atau lewat umroh gitu. Dan bukan hanya pada musim haji, setiap hari penuh terus. Setiap jam kita mau nyari tempat yang kosong, waktu yang kosong itu susah, nggak ada yang kosong. Kan mau nyium Hajar Aswad tuh, wah kita cari jam berapa? Jam 2, tetap aja penuh aja. Jadi emang nggak ada kosongnya. Kecuali kemarin mungkin karena corona ya. Karena corona kan nggak ada tuh yang anu. Nah, tapi normalnya itu penuh, sesak, penuh, tidak ada waktu sedetik pun kosong. Nah, makanya satu-satunya ibadah yang tidak bisa disamai seluruh dunia itu mencium Hajar Aswad. Ya kan? Karena hanya sendiri dia, sudah, yang lain nggak ada. Nah, kalau sholat kita bisa bareng. Sekarang ada yang sholat di sono, di sini juga mungkin banyak yang sedang sholat. Tapi kalau mencium Hajar Aswad hanya satu orang itu. Tidak ada yang membarengin gitu. Betapa banyak pahala yang diterima oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dengan apa? Dengan membangun Ka'bah. Karena orang datang jutaan, ya, miliaran, puluhan ribu setiap harinya, gitu kan, untuk mengunjunginya, beribadah kepada Allah di sana, maka orang yang membangunnya, yang membangun Ka'bah itu pasti akan mendapatkan kehormatan dan kemuliaan. Benar apa betul? Termasuk ini Pak Ibu ya. Kalau orang membangun masjid, kemudian masjid itu dipakai untuk ibadah, sholat, taklim, pengajian, i'tikaf, baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka jangan dianggap remeh orang yang berjasa membangun masjid. Yang membangun masjid itu yang seperti apa? Apakah yang masang batu batanya, masang keramiknya, begitu? Ketawa. Apakah yang masang keramik ini itu disebut membangun masjid? Apa yang masang kusen? Yang manggul semen? Bisa juga, gitu. Atau orang yang datang membawa infak sedekah ke masjid, bisa juga, gitu kan? Atau orang yang membuat gambar masjidnya, dia tukang gambar, hanya bikin gambar desain gitu, itu bisa juga disebut membangun masjid, bisa juga, gitu kan? Atau ketua panitia yang hanya ngatur-ngatur saja, rapat, kamu gini, dia nggak ngapa-ngapain, tugasnya itu doang, itu bisa nggak disebut membangun masjid? Bisa juga, gitu kan? Atau merbot yang hanya membersihkan masjid, buang kotoran, buang sampah, bisa juga. Jadi banyak hal, ya. Bisa dari mulai sisi ide, ya, ide pikiran gitu, pikirannya kita bikin masjid. Nah itu udah luar biasa itu pahalanya. Kemudian setelah ide itu muncul, rapat. Jadi rapat juga itu dapat pahala tuh. Bu, rapat masjid gitu dapat pahala, gitu ya. Ngumpul doang, ngobrol dapat pahala. Jangan dikira. Kenapa dapat pahala? Karena yang dibicarakan adalah masjid, dakwah. Mana jam? Oh, belum ya, masih jauh ya. Masih setengah jam lagi, tenang. Iya, kalau di sini ibu-ibu suka ngawasin jam mulu, ya kan? Kalau di sini nih masih ada. Makanya dipindah sama panitia tuh, biar fokus katanya. Ini Ustadz lama banget, udah jam 10 juga katanya gitu ya. Nah jadi berlomba-lombalah dalam kebaikan, terutama dalam perkara-perkara yang bisa mendatangkan pahala yang terus-menerus. Jadi selama masjid ini dipakai sholat, dipakai i'tikaf, dipakai ibadah, baca Quran dan sebagainya, itu pahalanya itu terus mengalir ke orang-orang yang udah meninggal sekalipun. Contoh almarhum Haji Ulung umpamanya, Haji siapa? Kartiwa Pulung, udah almarhum, udah lama almarhumnya gitu kan. Tapi beliau alhamdulillah pernah berkiprah di masjid ini. Berkiprah masuk idenya, pikirannya, tenaganya juga hartanya.
Nah, ini menjadi celengan buat dia. Menjadi wakaf kan, harta wakaf itu mengalir terus. Amal jariah itu namanya. Amal jariah itu amal yang jariah, mengalir artinya jariah itu. Terus almarhum Uba ya kan. Mang Uba, Mang Rubani itu juga sangat dekat dengan kita ya, mengelola masjid ini. Nah, itu juga insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak, yang besar ya. Dari keberadaan masjid ini. Maka contoh begini Ibu ya. Kalau pimpinan masjid itu mau mengganti karpet ya. Contoh ini karpet ini udah kurang bagus, kita mau ganti karpet yang lebih baru. Itu jangan dibuang karpet ininya. Dibuang ganti dengan karpet baru. Kenapa? Karena pahalanya nanti hilang gitu loh. Jadi biarkan saja karpetnya di situ ditimpah aja dengan karpet baru. Biar pahalanya itu terus dipakai sholat, dipakai sujud kan gitu ya. Kecuali memang sudah parah banget gitu ya, sudah nggak bisa dipertahankan, ya sudah terpaksa kalau yang seperti itu mah gitu. Nah, kalau bisa dijual, nanti dialihkan menjadi karpet yang baru. Kalau bisa dijual, tapi siapa yang mau beli karpet rombeng? Nah, jadi membangun masjid itu masya Allah luar biasa pahalanya. Ya, maka betah-betah di masjid ditong ya. Ya, no, nyampah mulu no. Nah, termasuk membangun masjid itu insya Allah juga mensiarkan masjid, memakmurkan masjid. Ya, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Orang-orang yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid. Dengan apa? Ya dengan kegiatan, dengan pengajian. Alhamdulillah ini periode ini ya. Setelah kita kemarin rapat raker di Purwakarta ya 2 hari, itu para pengurus masjid itu sangat giat ya, bidang dakwahnya, bidang merebotnya, bidang yang lain-lainnya sangat giat. Nah, sekarang itu dakwah kita sudah merambah ke sosial media. Jadi dia punya akun YouTube, punya akun Facebook, Instagram sebagainya. Jadi nanti di pengajian ini nanti akan diupload di YouTube. Betul ya? Ini jangan, bukan gaya-gayaan nih, begini ini bukan gaya-gayaan, tapi untuk dakwah, untuk diupload di YouTube sehingga yang mendengarkan atau menyaksikan bukan hanya kita tapi juga bisa lebih luas, seluruh dunia bahkan ya. Luar biasa. Ini kan kontribusi kita kepada dakwah ya. Nah, kemudian pengajian yang lain anak-anak kecil maghrib itu sekarang banyak lagi. Dan sudah bagus ya, setiap hari sebelum ngaji bacaan itu dia melafalkan hafalan surat-surat pendek ya, dari mulai An-Nas sampai Ad-Duha umpamanya yang anak kecil. Kalau yang anak-anak ini mah harus hafal juz amma. Nah, harus begitu, memang harus ada kelihatan prestasinya gitu. Ini bertahun-tahun ngaji di sini, udah ngaji sampai mana? Nggak tahu, nggak jelas gitu kan. Tapi kalau sekarang udah sampai mana? Sudah hafal surat Al-Kafirun gitu umpamanya. Nah, sewaktu-waktu ibu-ibu silakan dicek anak-anaknya, cucu-cucunya. Ya. Nah, sudah hafal surat apa? Dicek gitu. Kalau ada yang kurang, lapor ke Arapi. Itu anak saya kok belum bisa gitu. Cucu saya kok belum bisa surat ini. Nanti dijawab sama Arapi karena enggak masuk-masuk dia. Enggak masuk-masuk bagaimana mau bisa gitu ya. Nah, terus tiap malam Minggu ya, pengurus masjid wajib ngaji. Ya, nih pengurus masjid ini yang tua-tua udah bangkotan ini itu belajar baca Quran. Ada yang masih surat tuturutan, surat-surat pendek, itu pun pasti peletak-peletok gitu ya, belum benar bacanya gitu. Ada, tapi nggak apa-apa, jangan malu, namanya belajar mah gitu kan. Karena orang yang baca Quran peletak-peletok, apa namanya istilahnya itu, nggak lancar, itu dapat pahala 2 justru gitu ya. Pahala mau belajarnya dan pahala menahan kesulitannya gitu. Jadi 2 pahalanya, luar biasa gitu. Ada juga yang belajarnya di rumah, nggak mau jadi masjid saya. Jadi tiap asar dia baca Iqra 6, kedengeran sampai sini nih di rumahnya.
Luar biasa. Siapa ya? Luar biasa kan gitu ya. Terus pengajian malam Sabtu sudah dibuka lagi. Pengajian Remaniko sudah terus menerus kan kita gelorakan gitu kan. Kalau bisa ajak lagi yang lain yang belum bergabung, ajak bergabung. Ya. Karena walaupun nggak dapat ilmu, datangnya aja ke pengajian dapat pahala. Betul apa enggak? Datangnya dari rumah ke sini berjalan niat lillahi ta'ala ngaji, walaupun di sini nggak ada pengajiannya umpamanya, nggak ada yang ngajarin baca, insya Allah sudah berpahala. Ya. Dan insya Allah kita tidak boleh lupa bahwa hadirnya kita di pengajian ini akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala menuju surganya Allah. Ya, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang ditujunya adalah ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah. Terakhir 5 menit lagi. Ini kita mau ada korban, ya. Kalau bisa diusahakan korbannya patungan sapi saja. Kambing itu sekarang mahal, 6 juta, 7 juta, 5 juta, ya. 5 juta itu kecil ya. Tapi kalau sapi itu 3,6 kali 7 itu sudah bisa dapat sapi gede. Nah, sekarang panitia udah ada sapi berapa? Baru 6 sapi. 6 orang. Jadi satu sapi. Kan target kita 12 sapi ya. Bisa tercapai enggak nih? Insya Allah. Jadi kabar-kabari kepada yang lain, kepada keluarga kita. Ini seperti contohnya Bu Ayu nih, ya. Bu Ayu itu punya saudara di Singapura, dia telepon. Bu, ya korbannya di Jakarta saja, siap katanya. Jadi ada mau korban dari Singapura ke sini. Jadi kambingnya nanti suruh berenang ke sini, 2 ekor. Nah, ibu-ibu juga begitu ke teman-teman yang lain ya. Itu poster korban dijadikan status, jadikan foto profil gitu ya. Kalau status kan hilang tuh sehari semalam. Nah, kalau profil masih awet. Jadikan biar jadi viral gitu. Ya. Untuk apa? Untuk syiar, ya, syiar masjid. Kalau masalah makan dagingnya sudah biasa kita kan? Betul tidak? Tiap hari juga makan daging, ya. Tapi kenapa ketika korban perayaan korban nggak kebagian daging nyulut, sewot? Padahal tiap hari makan daging ya. Nah, karena siarnya merasa tidak ikut siar gitu kalau nggak dapat gitu kan. Nah, jadi insya Allah dengan siar korban itu dapat pahala. Karena kata Nabi pada Yaumun Nahar, ya, Yaumul Idul Fitri dan Yaumul Tasyrik, ibadah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah mengalirkan darah hewan korban. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kemampuan buat kita, rezeki yang banyak, yang cukup untuk bisa menunaikan ibadah korban kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pengajian kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi kita bacakan surat Al-Fatihah dan surat Wal Asri untuk kita semua ya, keluarga kita, anak cucu kita, kerabat kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan rahmat dan barokahnya. Wabil khusus untuk mereka yang pada hari ini menunaikan tabaruatnya berupa konsumsi makanan, minuman ya, untuk kesegaran yang ngaji di sini. Semoga Allah berikan ganti dengan pahala yang besar, dengan ganti rezeki yang lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Al-hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.